Alhamdulillah sahabatku semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Alahbirukum biman tahrumu alaihinnar." Maukah aku tunjukkan kalian orang-orang yang tidak akan tersentuh oleh api neraka? Bala ya Rasulullah. Sahabat semuanya tentu saja senang. Qala, Rasulullah bersabda, hayyin layyin qarib sahal. Yang artinya ada 4 golongan yang jiwanya tidak akan tersentuh oleh api neraka nanti. Yang pertama adalah hayyin, orang yang tunduk, orang yang tenang, orang yang berwibawa, tidak mudah marah. Yang kedua adalah layyin, orang yang lembut hatinya, orang yang santun, orang yang menginginkan kebaikan bagi semuanya. Yang ketiga adalah qarib, orang yang enak diajak berbicara, orang yang ramah. Yang keempat adalah orang yang tidak mempersulit urusan orang lain, orang yang lebih ingin mencarikan solusi. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari golongan ini. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang sangat kaya raya, memiliki banyak harta serta keluarga yang bahagia. Hingga suatu masa Allah pun mengujinya, diambil semuanya kembali, tidak ada satupun yang tersisa. Hartanya, putra-putrinya, serta diberikan penyakit kusta. Istrinya pun bertanya kepada Nabi Ayub, "Wahai Nabi Ayub, kenapa engkau tidak memohon ampun serta memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Apa kata Nabi Ayub? Nabi Ayub pun menjawab, "Wahai istriku, berapa lama kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? 80 tahun. Serta baru berapa lama kita diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baru 7 tahun. Oleh sebab itulah aku merasa sangat malu jika meminta kepada Allah." Wahai sahabatku, apa yang dapat kita ambil dari hikmah kisah Nabi Ayub alaihissalam? Apakah pantas jika kita mendapatkan ujian dari Allah, kemudian kita putus asa, kemudian kita marah, kemudian kita lupa sama Allah? Ingat, la in syakartum la azilanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan Allah tidak akan menerima amalan kecuali dilakukan dengan hati yang ikhlas untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun keringat dingin bertetesan, tenaga habis, dan pikiran terkuras, kalau kita tidak ikhlas untuk melakukannya, maka sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangatlah rugi apabila kita beramal sedekah jika ingin disebut seorang dermawan. Mulai sekarang, marilah kita menanamkan rasa ikhlas untuk melakukan amal ibadah dan hal-hal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini umat Islam sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, di mana diwajibkan setiap umat Islam untuk berpuasa sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 183. Tapi ada beberapa orang yang boleh tidak berpuasa, yaitu 1. Anak kecil yang belum balik, 2. Orang yang kehilangan akal sehatnya, 3. Orang yang sedang sakit, yang 4. Orang yang sedang lanjut usia, yang 5. Wanita yang sedang mengalami haid atau nifas, yang 6. Musafir, dan yang 7. Wanita yang sedang hamil atau menyusui. Itulah beberapa orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Novia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keistimewaan di bulan Ramadan. Yang pertama, karena ada ampunan dari Allah yang sangat luar biasa. Yang kedua, karena ada lipat gandaan pahala. Yang ketiga, karena ada peluang untuk menjauhkan diri dari setan. Dan yang keempat, karena semua waktu di siang dan malam hari dapat mempercepat terkabulnya doa-doa kita. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan puasa dari Allah, dan semoga kita bisa menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya apabila seorang masih dalam keadaan makan dan minum ketika imsak telah tiba? Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 menerangkan, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Dengan ini, saat makan atau minum ketika waktu imsak telah tiba adalah masih diperbolehkan. Sampai batasnya adalah waktu azan subuh berkumandang. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga nikmat sehat saat menjalankan ibadah puasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama Ustazah Nova akan menyampaikan tata cara berbuka puasa sesuai tuntunan Rasul. Yang pertama, mulai berbuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mulailah makan dan minum. Yang ketiga, membaca doa Dhahaba qama'u labatan latil wa tabatan ajru insyaallah. Telah hilang dahaga, basalah tubuhmu, insyaallah mendapat pahala. Semoga bermanfaat, semoga puasa kita mendapatkan pahala dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Akan tetapi, ada orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Dan orang yang paling rugi di bulan Ramadan adalah orang yang hidup di bulan Ramadan akan tetapi tidak mengambil amal. Salah satu amal yang paling baik di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia nanti akan menjadi syafaat di hari kiamat. Membaca Al-Quran juga berlimpah pahala yang Allah berikan. Maka dari itu, kita banyak-banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini agar kita mendapat syafaat di hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Syahrul Quran. Mengapa demikian? Karena Allah Ta'ala menurunkan permulaan Al-Quran melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tepatnya pada malam Lailatul Qadar di Gua Hiro. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia dan penjelasan-penjelasan antara yang benar dan yang batil. Oleh karena itu, amalan yang paling utama setelah berpuasa adalah memperbanyak tadarus Al-Quran. Mari bersama-sama kita memanfaatkan bulan suci yang penuh berkah ini untuk banyak beribadah, banyak membaca Al-Quran. Semoga dengan ayat-ayat yang kita baca memberikan rahmat untuk kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian rahimakumullah, sholat witir adalah sholat yang jumlah rakaatnya ganjil. Sholat witir adalah sholat yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Di dalam sholat witir ada beberapa hikmah atau kandungan yang bermanfaat bagi kita semua. Yang hikmah atau kandungan yang pertama adalah kita akan diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kita akan diberikan keyakinan dan keteguhan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita akan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Yang keempat, kita akan diberikan hati-hati yang tenang, hati-hati yang kusuk. Dan yang kelima, kalau kita punya hutang dan punya usaha, insya Allah dibebaskan dari kebangkrutan. Dan yang keenam adalah kita akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpah.
Semoga senantiasa kita menjaga sholat witir ini dan menjadi pribadi insan yang muttaqin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya mau menyampaikan satu kalimat yang akan berbunyi, wa ma la tatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Maksudnya di sini ialah bahwasanya kita di bulan Ramadan ini penuh sekali cobaan, yaitu menahan hawa nafsu, makan ataupun minum. Maka dari itu, apa saja kenikmatan ketika orang berpuasa? Yang pertama, ketika saat berbuka puasa. Yang kedua, yaitu menjadi peluang besar untuk terkabulnya doa. Yang ketiga, bermanfaat bagi kesehatan. Maka dari itu, nikmati berpuasa dengan memperbanyak pahala yang penuh barokah ini. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, sudah kita melihat perjalanan umat Islam ini, maka ada beberapa peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama tentu adalah nuzul Quran atau turunnya Al-Quran yang menjadi panduan bagi seluruh umat Islam. Yang kedua, terjadinya perang Badar yang menjadi tonggak awal keberhasilan umat Islam. Dan yang terakhir adalah Fathu Mekah atau pembebasan Mekah yang menjadi penyempurna dari kebangkitan umat Islam. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi pelajaran bagi kita bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan revolusioner, bulan perubahan. Mudah-mudahan kita mampu memulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita, menuju masyarakat Islam yang jauh lebih baik dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menegakkan sholat 5 waktu di bulan Ramadan. Ramadan kali ini sangat luar biasa istimewa. Ini adalah kesempatan emas bagaimana kita bisa memperbaiki paling tidak 4 hal. Yaitu yang pertama, ketepatan sholat di awal waktu dan lengkap, tidak ada yang bolong-bolong. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbaiki dan menyempurnakan gerakan maupun bacaan sholat itu. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman bacaan sholat agar dapat dimengerti dan dimaknai dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki pula kualitas wudhu dan zikir sholat itu. Ingat, sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah kekejian dan kemungkaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dalam keadaan sehat dan selalu bersyukur. Sebagaimana dari firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sebagaimana artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatmu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bagaimana sahabatku yang dimuliakan Allah SWT? Inilah rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Ramadan adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala bentuk perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Puasa ini dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa Ramadan adalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh dan mampu. Dalil dari puasa Ramadan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah bahwa puasa adalah salah satu cara untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berpuasa, kita diajarkan untuk lebih sabar, lebih tawadhu, dan lebih disiplin dalam menjalankan ibadah. Selain rajin berpuasa dan melakukan beberapa ibadah lainnya,
seperti sholat taraweh, membaca Quran, dan bersedekah. Semoga kita semua mendapatkan manfaat yang besar dari ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan Mubarak. Bulan Ramadan adalah waktu yang pas untuk mengajarkan anak berpuasa. Imam Nawawi menjelaskan wajib hukumnya bagi ayah dan ibu untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka yang masih kecil berbagai hal yang mungkin mereka butuhkan ketika sudah balik. Orang tua adalah mengajarkan kepada anak-anaknya seperti toharoh, sholat, puasa, dan sebagainya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. At-Tahrim ayat ke-6. Ada beberapa cara untuk mengajarkan anak puasa sejak usia dini. Yang pertama adalah menjelaskan keutamaan apa itu berpuasa. Kedua, membiasakan puasa sunat sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah berlatih puasa sampai dengan waktu zuhur atau setengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan di tahun ini. Tentu bulan suci Ramadan ini sangatlah berkah karena hanya ada 1 tahun sekali dan 1 bulan berpuasa kita dianjurkan. Juga kita pasti menantikan bulan kemenangan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri sepatutnya kita berpenampilan yang baik, tapi tidak selalu berlebihan. Kita membeli baju boleh, tapi tidak boleh sangat banyak ataupun berlebihan. Juga dengan makan dan minum tidak boleh berlebihan karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Seperti pada surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatukum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sudah jelas bahwa di sini Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Terima kasih. Alhamdulillah, segala puji patutlah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, Penyayang dan Maha segala-galanya, yang telah melimpahkan kepada kita kebahagiaan, kenikmatan, tetapnya iman dan Islam sampai detik ini. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita menuju jalan ad-dinul Islam dan iman. Alhamdulillah, di kesempatan ini izinkan kita akan menyampaikan sedikit tips menyikapi sebuah masalah dalam kehidupan kita. Yang namanya manusia satu dengan manusia yang lainnya tentu beda situasi dan kondisi, begitu juga masalahnya. Jadi tidak bisa disamakan bagaimana masalahnya, bagaimana menyikapinya, tidak bisa. Semuanya memiliki langkah-langkah atau tips menghadapi masalahnya masing-masing. Nah, di sini sebagai manusia tentunya yang mesti kita ingat dan kita pegang teguh adalah janji Allah. Allah tidak akan meninggalkan kita begitu saja dengan masalah yang menimpa kita. Sebab Allah juga tidak akan melimpahkan sebuah masalah atau mencoba manusia itu dengan ujian melebihi batas kemampuannya. Allah lebih tahu tentang hal itu. Dan di At-Taubah ayat 40 yang bunyinya la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sesungguhnya Allah itu selalu dengan kita. Itu memang betul. Setiap ada masalah itu pasti ada jalan penyelesaiannya, ada solusinya. Jadi jangan sampai kita menyalahkan sesama, menyalahkan keadaan, menyalahkan si A, si B, apalagi menyalahkan sang pencipta kita. Ingat, itu tidak baik, itu tidak baik. Jangan sampai kita lalai dengan masalah kita sehingga kita lupa dengan begitu banyak nikmat yang sudah Allah bagikan ke kita, Allah limpahkan ke kita, dibanding masalah-masalah kecil yang bagi kita itu sangat sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Jangan sampai nazuminamin zalik. Ingat juga, setiap ada kesusahan itu selalu ada kebahagiaan setelahnya. Itu dijelaskan juga oleh Allah dalam Al-Insyirah ayat 5 dan diulang kembali di ayat ke-6. Dan sesungguhnya setiap ada kesulitan itu selalu ada kemudahan. Nah, bagaimana tips untuk menyikapi masalah yang kita hadapi? Islam menunjukkan kepada kita saat kita menghadapi masalah
jangan langsung putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Zaki akan menyampaikan 3 amalan yang akan membuat seorang dibangunkan istana di surganya Allah. Apa di antaranya? Pertama, memaafkan orang yang pernah menyakitimu. Kedua, berilah kepada orang yang tidak berbuat baik kepadamu. Ketiga, sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan diri. Allah tidak meminta kita untuk melupakan, tetapi Allah meminta kita untuk memaafkan. Sekian dari saya. Tips anti lemas saat berpuasa. Pastikan kamu minum air yang cukup saat berbuka puasa supaya kamu tidak dehidrasi. Gunakan metode 242 saat berbuka puasa. Tidur lebih cepat. Usahakan kamu tidur 7-8 jam per hari. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, karena buah dan sayur kaya akan serat yang bermanfaat untuk kebugaran tubuh. Selamat berpuasa teman-teman semua. Sahur adalah sunnah Rasulullah. Kesunahan sahur menjadi pembeda antara puasa dengan umat yang lainnya. Rasulullah pernah bersabda, karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat berkah. Nah, maka bersahurlah.